Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajar Maulana Arif dengan NIM 11012081156, dan ada Florenando Iza Amazona yang berNIM 110120846, dan terakhir ada Rodan Hilmi Dawas dengan NIM 11012085504. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar PBO kami, yaitu aplikasi My Furniture. Aplikasi ini bertujuan untuk penjualan furnitur dan perlengkapan rumah tangga berbasis GUI Java yang dapat mempermudah pemilik toko untuk dapat melakukan proses pemesanan produk. Pemesanan produk ini dengan pembeli dan penerapan sistem secara komputerisasi ini lebih efisien dibanding dengan sistem secara manual. Aplikasi My Furniture meliputi proses login admin, pemesanan produk, dan input data pembeli. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan cara kerja aplikasi kami oleh anggota kami adalah Rodan Hilmi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai proses dari aplikasi ini. Yang pertama, di sini terdapat tampilan halaman login. Maka dari itu, seorang admin harus memasukkan username dan password terlebih dahulu sebelum masuk ke menu-menu yang lain. Di sini saya akan memasukkan password atau dengan username yang salah. Ketika kita pilih login, maka akan muncul message yaitu username atau password tidak sesuai. Setelah itu, karena tadi ada password yang salah, maka kita dipermudah dengan tombol reset tanpa perlu menghapus dengan keyboard. Maka kita bisa reset, maka semuanya akan kembali kosong lagi dan kita bisa memasukkan username dan password yang benar. Setelah itu kita login. Nah, setelah login berhasil dengan username dan password yang benar atau yang sudah terdaftar di database, maka akan berpindah ke main menu atau di menu utama kita. Selanjutnya, di sini terdapat 4 poin menu. Di sini nanti ada untuk menu data pemesanan. Di sini ada about me tentang kelompok kami. Yang di sini ada data member dan keluar. Yang pertama, kita masuk ke menu data pesanan pelanggan. Nah, di sini terdapat daftar barang atau pesanan dari pelanggan. Kita bisa klik daftar barang, maka dari itu akan muncul tabel data pesanan pelanggan atau data barangnya. Nah, di sini terdapat ID. ID ini merupakan ID transaksi dan di sini ada kode pemesanan atau kode pemesan yaitu ID membernya. Lalu ada nama barang. Nama barang ini sesuai nama barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Lalu di sini ada harga. Harga ini sesuai dengan sesuai dengan barangnya, dan di sini ada tanggal pembelian. Nah, setelah itu ada status. Di mana status ini merupakan status proses dari pembelian barang tersebut. Ketika di sini ada status selesai, maka proses transaksi antara penjual dan pembeli sudah selesai. Jika ada status proses, maka masih terkendala di bagian pegawai atau sedang dilakukan pemesanan atau pembuatan barang tersebut jika stoknya sudah habis. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pesan barang. Di sini kita akan memasukkan pesan barang dengan ID pemesan yang sudah terdaftar di bagian member. Di sini kita memasukkan contoh di ID pemesan 9 dengan nama barang lampu tidur. Selanjutnya harga barang tersebut 200.000. Nah, tanggal pemesanannya di hari ini. Lalu status pesanan kita proses terlebih dahulu. Maka dari itu kita submit. Nah, maka akan muncul message barang pesanan 9 telah ditambahkan atau ID member 9 telah ditambahkan. Setelah itu kita coba daftar barang lagi, kita cari dengan ID 9. Nah, di sini ada ID terbaru yaitu yang sudah kita masukkan tadi
dengan ID transaksi terbaru, yaitu nama barang lampu dengan harga 200.000 dan tanggal pembeliannya tanggal 26 hari ini, dan status prosesnya masih proses. Nah, setelah itu kita bisa edit status prosesnya karena sudah selesai dengan memasukkan ID transaksi terakhir atau ID transaksi sesuai dengan data yang ingin kita selesaikan prosesnya. Di sini ada ID 24, maka dari itu kita masukkan ID 24 dengan status pesanan sudah selesai. Kita submit. Nah, di sini ada status ID transaksi pesanan 24 telah diubah. Jadi, untuk ID transaksi yang ke-24 sudah selesai dilakukan dan sudah selesai diproses. Selanjutnya, di sini ada menu tentang kelompok kami, yaitu ada Fajar Maulana Arif, Florenando Isa, dan Rodan Hilmi Dawas. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya lagi. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagian data member. Ketika kita mengklik halaman data member, akan muncul halaman data member yang seperti ini. Lalu setelah itu kita akan periksa member di sini yang telah terdaftar. Di sini di tampilan ini sudah ada 16 member yang terdaftar di sini. Ketika kita akan menambahkan member baru, kita tinggal mengklik menu tambah member. Di sini misalkan kita akan menginputkan nama member baru, yaitu misalnya Ruli. Lalu alamat misalnya Kiara Condong. Kita lalu selanjutnya mengklik submit. Member Ruli telah ditambahkan. Setelah itu kita bisa mengecek apakah member Ruli telah ditambahkan atau belum dengan cara periksa member lagi. Lalu yang keluar adalah member Ruli telah ditambahkan. Kita bisa juga cari di menu Ruli apakah sudah tampil atau belum, dan ternyata sudah. Ketika kita ada kesalahan teknis akan merubah alamat Kiara Condong atau merubah nama, di sini kita bisa dengan menu edit member. Kita hanya memasukkan ID membernya saja yang telah terdaftar tadi 18 dengan nama Ruli. Alamat membernya tadi Kiara Condong, dan kita sekarang rubah ke Buah Batu misalkan. Lalu submit. Member 18 telah berubah. Lalu kita tinggal cek apakah sudah berubah atau belum. Dan ternyata member Ruli telah berubah menjadi Buah Batu. Ketika kita akan menghapus member tersebut, di sini ada pilihan menu hapus member. Kita hanya memasukkan ID member tersebut saja. Tadi kan member Ruli ID membernya 18, kita hanya mengetik 18 saja lalu submit. Di sini lalu muncul apakah yakin Anda akan menghapus ID 18 ini. Ketika misalnya tidak yakin tinggal klik no, dan ketika yakin klik yes dan yes. Data ID buku 18 telah terhapus. Lalu kita mengecek kembali apakah anggota Ruli ini telah terhapus, dan ternyata di sini sudah terhapus di data member. Setelah itu, setelah semuanya berakhir, kita lalu selanjutnya menu exit. Ketika kita akan keluar, kita hanya memencet menu exit lalu keluar menu apakah Anda yakin untuk keluar. Ketika kita tidak yakin klik no, dan ketika yakin kita bisa memencet tombol yes. Setelah itu keluar. Baik,
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang kami buat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.